Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dekun. Oke para sedulur, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'anul Karim, tepatnya di surat Al-Hujurat ayat ke-11 bagi berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskor qaumun min qaumin asa ayakunu khairum minhum wala nisa'um min nisa'i asa ayakunu khairan minhun. Yang artinya sebagai berikut, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kaum kemudian menghina sekelompok kaum yang lain, karena bisa jadi kemudian kaum yang dihina itu bisa jadi lebih baik ataupun lebih mulia daripada yang menghina. Begitupun janganlah kemudian sekelompok wanita menghina sekelompok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dihina, wanita-wanita yang dihina ini lebih baik dan lebih mulia daripada yang menghina. Teman-teman, berkaitan dengan ayat ini teman-teman, kita bisa lihat bahwasanya kadang-kadang seruannya Allah Subhanahu wa taala itu kan secara umum, ya ayuhan nas tuh, wahai para manusia, ya ayyuhalladzina kafar, orang-orang yang kafir itu kan. Yang dituju itu biasanya secara umum atau kelompok-kelompok tertentu gitu kan, dalam masyarakat gitu kan. Tapi kalau kita lihat konteks daripada surat Al-Hujurat ayat ke-11 ini, yang dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu, adalah panggilan khusus gitu kan. Artinya ini firman ini khusus gitu kan untuk orang-orang yang beriman, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ini khusus cuman untuk orang-orang yang beriman gitu kan. Yang nggak beriman ya monggo terserah gitu kan. Dan di sini memang kemudian event ternyata untuk orang-orang yang beriman, dia tidak diperbolehkan untuk kemudian menghina suatu kaum, menghina kaum yang lain, karena bisa jadi kemudian kaum yang dihina lebih baik dan lebih mulia di mata Allah Subhanahu wa taala daripada yang menghina. Begitupun juga para wanita. Kelompok wanita tidak diperbolehkan menghina kelompok wanita-wanita yang lain. Karena kita nggak tahu, bisa jadi kemudian wanita-wanita yang dihina itu lebih baik dan lebih mulia daripada yang menghina. Jadi teman-teman, ini khusus ya, bahkan untuk orang-orang yang beriman. Kenapa kemudian katakan untuk orang-orang yang beriman? Kalau saya sih kemudian yakin sekali, karena memang salah satu tipu daya syaitan ataupun iblis adalah kemudian ketika orang-orang itu belajar agama semakin tinggi, kemudian seakan-akan dia semakin tinggi ilmu agamanya, semakin kemudian banyak dihormati orang, jadi public figure, jadi pujaannya banyak orang gitu kan. Biasanya nanti akan timbullah tipu dayanya setan, salah satunya adalah kemudian salah satunya merasa lebih baik gitu kan, merasa lebih mulia dari manusia-manusia yang lain. Ini adalah salah satu tipu daya setan kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang ilmu agamanya tinggi gitu kan. Ternyata kena tipu daya yang seperti itu, akhirnya timbullah perasaan ujub ataupun sombong. Dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala barang siapa kemudian seorang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah daripada kesombongan. Dan kemudian menghina orang lain pun bisa dikatakan sebagai kezoliman, dan kezoliman itu sendiri itu bahkan Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya antara orang yang dizolimi gitu kan, hati-hatilah kalian terhadap orang-orang yang perbuatan zolim, karena antara orang yang terzolimi itu doanya nggak ada hijabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Sekalipun dia orang kafir. Ini bahaya sekali ya, karena ketika kemudian kita menzolimi seorang baik dengan ejekan ataupun hinaan, tentunya teman-teman, orang yang pertama kali kita nggak tahu isi hati orang itu, kemudian ketika sakit hatinya dia pastinya berdoa kesal di dalam hatinya, dan itu nggak ada hijabnya antara Allah. Allah pastikan akan mengabulkan doa-doanya orang yang terzolimi. Dan kita pun nggak pernah tahu apa kita itu lebih baik daripada orang lain, karena sebelumnya kita merasa lebih baik dari Fir'aun itu pun termasuk kemudian dalam bentuk kesombongan atau ujub, karena ketidaktaatan si Fir'aun yang ngaku menjadi Tuhan, kemudian dia nggak taat sama Allah, dia ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak beriman, itu adalah dosa dia terhadap Khalik, sang penciptanya. Kemudian kalau kita siapa gitu kan, kita nggak tahu akhir hayat kita pun seperti apa, karena kita ini kan cuman kemudian mungkin secara duniawi lebih seakan-akan kita lebih di atas daripada orang lain, salah satunya karena memang kemudian
takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha kita sendiri gitu kan. Nah, kenapa saya kemudian membahas ayat ini, karena berkenaan dengan ini saya merasa terganggu ya teman-teman, ketika kemudian di media sosial itu kemarin banyak sekali tampilan di media sosial saya itu banyak, mungkin di Facebook gitu kan, di YouTube, di beranda itu keluar gitu kan tampilan yang betulnya menyayat hati, memprihatinkan, menyedihkan. Kemudian ketika ada seorang yang kemudian dianggap sebagai public figure, seorang ulama, seorang pendakwah yang dengan mudahnya ya menghina seorang pedagang teh gitu kan, seorang yang sebetulnya mencari rezeki dengan yang halal dihina, dikatakan goblok gitu kan, dan kalau udah nggak laku itu nanti takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang di situ, kemudian dipuja oleh orang-orang tertentu dengan tertawa terbahak-bahak untuk kemudian ya menghina orang tersebut gitu kan. Nauzubillah min zalik gitu kan. Ini suatu yang sangat luar biasa, dan saya nggak ngerti kenapa kemudian masyarakat di tempat kita masih saja kemudian mengikuti, menjadikan orang-orang seperti itu yang kemudian menghina manusia-manusia yang lain dengan bentuk suatu kezoliman seperti itu. Untuk apa kemudian seperti itu? Itu kan gambaran kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan tabir ya, sifat-sifat asli dari orang-orang tertentu. Karena orang-orang tertentu itu walaupun mereka ketika tampil di muka khalayak umum, pastinya juga mereka mempunyai coping mekanisme pertahanan diri. Mereka selalu ingin tampil seperti apa yang diharapkan. Tapi jangan lupa kemudian orang-orang tertentu dalam waktu-waktu tertentu dia akan lengah gitu kan. Dan disitulah kemudian tampak watak aslinya gitu kan. Walaupun kadang-kadang orang itu diselimuti dengan hal-hal platform yang religius, tapi kadang-kadang waktu-waktu tertentu ketika dia lengah dia akan membuka watak aslinya. Tapi ya alhamdulillah gitu kan, kalau kemudian saya lihat kemudian tokoh tersebut, tokoh ataupun pendakwah tersebut alhamdulillah kemudian sudah memohon maaf terhadap pedagang teh, penjual teh yang saya pikir seorang yang mulia ya gitu kan, karena dia mencari rezeki dari sesuatu yang halal. Kalaupun orang mengatakan dia goblok ataupun apa, itu terserah, ketika itu urusannya nanti dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kezoliman itu sendiri merupakan kegelapan nanti di yaumil akhir. Tapi alhamdulillah ya, ini yang mengejek, menghina daripada tukang penjual es teh ini, pendakwanya itu sudah minta maaf, dan semoga saja permintaan maafnya ini bukan sekedar kemudian live service, bukan karena kemudian ditegur oleh atasannya atau siapa gitu kan, karena kita nggak akan pernah tahu antara kemudian penampakan fisik lahiriah dan kemudian dengan isi hati yang paling dalam. Yang tahu hanyalah orang itu sendiri dan Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan semoga ya sadarlah kemudian untuk introspeksi diri. Lagi-lagi ini satu bentuk kezoliman yang dipertontonkan konyolnya oleh seorang pendakwah, kemudian seorang yang menjadi public figure, yang menjadi panutan banyak orang gitu kan. Saya juga nggak ngerti kenapa kemudian malah yang seperti itu banyak sekali ya, memang jadi pujaan gitu kan. Tapi lagi-lagi ya alhamdulillah saya bukan kemudian mengungkit apa yang sudah dilakukan. Yang jelas pendakwah ataupun penceramah tersebut, dai tersebut sudah meminta maaf kepada orang yang kemudian dihinanya, dan ini satu bentuk kemudian apa, sentilan Allah Subhanahu wa taala kepadanya pastinya, kalau kemudian dia mau mengambil pelajaran dari hal tersebut. Karena saat ini memang kemudian kalau kita bisa lihat kemudian di media sosial itu selalu tuh muncul terus kemana-mana, bahkan di Facebook saya itu muncul berkali-kali tayangan tersebut, dan itu memang kemudian yang menonton pastinya itu saya lihat komen-komennya sedih ya, sedih dan merasa memang itu kezoliman yang luar biasa. Dan saya yang memang ditakutkan pada orang yang dizolimi itu, ketika kemudian dizolimi kita nggak tahu apa yang di dalam isi hatinya. Apa yang ada di dalam isi hatinya tentunya juga adalah doa gitu kan, yang Allah sendiri, Allah Subhanahu wa taala pun zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui sesuatu. Bahkan sesuatu daun yang jatuh di malam hari dalam kegelapan malam pun nggak akan lepas daripada pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semoga saja kemudian memang betul-betul pendakwah dan kiai tersebut ataupun ulama tersebut betul-betul sudah meminta maaf secara lahir dan batin gitu kan, betul-betul kemudian atas kesadaran dirinya, bukan karena kemudian live service ataupun kemudian bahkan konten segala macam. Yang jelas semoga saja kesananya sebagai introspeksi diri dan sadar gitu kan, karena memang salah satu tipu daya setan adalah
dia menggoda juga nggak cuma orang-orang yang kurang pengetahuannya, ternyata orang-orang yang berilmu agama tinggi pun digoda. Digoda dengan perasaan riak, kemudian pengen dilihat orang banyak, dibangga-banggakan depan orang banyak, kemudian pengen dipuji-puji dan merasa lebih baik dari orang-orang yang lain. Itulah dosa yang pertama kali dilakukan oleh iblis di surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah jelas sekali menjelaskan bahwasanya sujud kalian untuk Nabi Adam alaihissalam itu adalah bentuk perintah kalian patuh pada bentuk ketaatan kalian patuh pada perintah saya, bukan kalian kemudian menyembah Nabi Adam alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan oleh iblis di situ, ana khairum minhu. Siapa araita hadza karamta alayya? Tolong jelaskan siapa yang kau muliakan lebih baik daripadaku ini. Ana khairum minhu, saya sungguhnya lebih baik dari dia. Khalaqtani min tin wa khalaqtahu min nar. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya akan menciptakan dari api dan kemudian engkau menciptakan dia dari tanah. Ini bentuk kesombongan ya teman-teman, kesombongan yang kemudian dosa pertama kali yang dilakukan oleh seorang Azazil. Orang Azazil ini orang yang ilmunya luar biasa, ketaatannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan diberitakan dia pernah sujud ya pada Allah Subhanahu wa taala selama 4000 tahun sampai kemudian diberi hadiah sayap yang jumlahnya mirip dengan sayapnya Jibril. Tapi kemudian atas perilakunya, kalau masalah ilmu dia luar biasa. Masalah yang ilmu pengetahuan, masalah ketaatan dia luar biasa. Tapi kemudian karena kemudian dia berkata, "Ara'aita hadza karamta alayya?" Ana khairu minhu. Ini kalimat ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Khalaqtahu min tin, engkau menciptakan dia dari tanah, wa khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku dari api. Inilah kemudian menjerumuskan dia mendapatkan laknatnya Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menjadi makhluk yang terkutuk yang dinamakan iblis. Dan semoga saja pendakwah yang ulama yang kemudian kemarin meminta maaf, semoga diberikan hidayah dan kesadaran, dan semoga permintaan maafnya bukan karena kemudian ditegur atasannya ataupun siapa, tapi kemudian dari dasar hatinya yang paling dalam dan mengubah perilakunya ke depannya lebih baik. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini, semoga bermanfaat. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.